Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul Haq, nomor NPM 2311 080178, kelas 2A BKPI, mata kuliah Islam dan Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Islam dan Pembangunan Berkelanjutan. Pertama, Islam dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, kebutuhan manusia terhadap agama. Ketiga, pandangan Islam tentang pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, definisi pembangunan berkelanjutan dalam Islam perspektif. Islam dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan atau Sustainable Development Goals merupakan skema program kebijakan yang disepakati para pemimpin dunia untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan mengakhiri dampak perubahan iklim global. Tujuan pandangan Islam tentang pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk upaya, pengangguran, kemiskinan sebagai garis depan dalam tujuan SDGs. Menurut laporan terbaru dari PBB, mengalami perlambatan dalam prosesnya. Perlambatan ini menunjukkan bahwa dunia perlu menemukan strategi baru untuk membuat tujuan ini kembali ke jalurnya untuk mencapai target tingkat kemiskinan ekstrim kurang dari 13%. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi berlanjutan hidup manusia dan apabila tidak tersedia dapat menimbulkan kondisi yang dapat mengancam kehidupan. Oleh karena itu, hak mendapatkan pangan yang layak merupakan hak asasi manusia. Hak atas pangan ditegaskan dalam ICERS Pasal 11 Ayat 1 dan UUD 1945 Pasal 28H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Dalam masyarakat Indonesia, selain kata agama, dikenal pula kata di yang berasal dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Kata agama berasal dari kata Sanskerta. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti tidak, tetapi di tempat dan diwarisi secara turun-menurun. Agama memang mempunyai sifat seperti itu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Pada kenyataannya, agama memang mempunyai kitab suci. Pada sisi lain, kata agama juga berarti tuntunan, karena memang agama mengandung juga ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi para penganutnya. Agama memang membawa peraturan yang
merupakan hukum yang harus dipatuhi orang. Selanjutnya, agama memang menguasai diri seorang dan membuat dia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Lebih lanjut lagi, agama membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dilakukan oleh seseorang, ia akan menjadi hutang baginya. Paham kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada paham balasan. Yang menjalankan kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada paham balasan. Yang menjalankan kewajiban dan yang patuh akan mendapat balasan baik dari Tuhan. Yang tidak menjalankan kewajiban, yang tidak patuh akan mendapatkan balasan yang tidak baik. C. Tujuan pandangan Islam tentang pembangunan berkelanjutan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Upaya pengurangan kemiskinan sebagai garis depan dalam tujuan SDGs menurut laporan terbaru dari PBB mengalami perlambatan dalam prosesnya. Perlambatan ini menunjukkan bahwa dunia perlu menemukan strategi baru untuk membuat tujuan ini kembali ke jalannya untuk mencapai target tingkat kemiskinan ekstrim kurang dari 30%. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan berkelanjutan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi keberlanjutan hidup manusia, dan apabila tidak tersedia dapat menimbulkan kondisi yang dapat mengancam kehidupan. Oleh karena itu, hak mendapatkan pangan yang layak merupakan hak asasi manusia. Hak atas pangan ditegaskan dalam Charter Pasal 11 Ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya, definisi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam merupakan agama yang sempurna bagi sebuah sistem hidup, mencakup berbagai tuntunan yang universal, selalu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia secara holistik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis. Ajaran Islam merupakan ajaran yang di dalamnya terkandung keseimbangan baik itu urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak menitik beratakan kepada akhirat saja, karena di dalam konsep Islam, akhirat dan dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, apa yang diterima ketika di akhirat merupakan sebuah konsekuensi yang dilakukan ketika masa hidup, sehingga segala urusan dan diatur dalamnya. Seperti konsep ekonomi dalam Islam, perbedaan framework dengan konsep ekonomi konvensional. Satu perbedaan yang jelas yaitu ketika Islam mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Upaya pengangguran kemiskinan sebagai garis terdepan dalam tunjukkan
SDG menurut laporan terbaru dari IPB. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.